Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Bahartri dengan NIM 60900122031. Kali ini saya akan mempresentasikan biografi dan kisah dakwah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran selalu disebut bersamaan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun memiliki kemampuan merangkai kata lebih fasih dalam berbahasa daripada adik kandungnya. Oleh karenanya, Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diutusnya Nabi Harun mendampingi dakwahnya kepada kaum Fir'aun. Nabi Harun pun diangkat menjadi nabi. Ia berjuang bersama Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun dan kaumnya. Ketika tiba di kaki Gunung Sinai, Nabi Musa alaihi salam merujuk Nabi Harun sebagai pemimpin sekaligus pengawas bagi kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa sendiri akan pergi ke puncak Gunung Sinai untuk menerima kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kepergian Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel menjadi cemas. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Samiri. Ia sengaja mempengaruhi beberapa orang yang berhati lemah untuk mengikuti ajarannya. Samiri mengusulkan untuk membuat patung sapi sebagai sesembahan. Di kemudian hari, Samiri membuat patung-patung berhala. Ia melebur beberapa emas dan mencetaknya menjadi patung sapi. Kepandaian Samiri dalam membuat patung menjadikan patung sapi buatannya seolah-olah bisa bersuara. Setelah patung sapi itu selesai dibuat, Samiri membawanya ke perkemahan. Ia telah membuat beberapa trik agar patung sapi itu bisa bersuara. Dan benar saja, saat angin berhembus menerpa patung itu, suara lenguhan sapi benar-benar terdengar sehingga membuat semuanya terkejut. Sebagian besar kaum Bani Israel beralih menyembah patung sapi buatan Samiri. Mengetahui perilaku kaumnya yang menyimpang, Nabi Harun alaihissalam dengan keras mengingatkan bahwasannya tiada Tuhan yang patut kita disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Bani Israel tidak lagi mematuhi Nabi Harun. Kaum Bani Israel tidak lagi percaya pada Nabi Harun maupun Nabi Musa alaihissalam. Apalagi Nabi Musa alaihissalam telah pergi lebih lama daripada janjinya. Menurut mereka, Nabi Musa telah meninggalkan mereka semua dan tidak akan kembali lagi. Oleh karenanya, mereka memilih mempercayai Samiri. Nabi Musa alaihissalam pergi dalam keadaan berpuasa dan berhalwat selama 40 hari. Di atas bukit itu, Nabi Musa alaihissalam bermohon kepada Allah, "Ya Tuhan, dapatkah aku melihat Engkau?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak dapat melihatku. Tapi cobalah lihat bukit itu. Jika tetap berdiri tegap di tempatnya, maka kamu bisa melihatku." Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit atau gunung yang dimaksud. Seketika, gunung yang dilihat itu hancur dan masuk ke dalam perut bumi. Nabi Musa terkejut. Seluruh tubuhnya gemetar dan ia jatuh pingsan. Setelah sadar, beliau bertasbih dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Maha besar Engkau, Tuhan semesta alam. Ampunilah aku, terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang pertama yang beriman kepadamu." Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat yang berupa potongan batu yang di dalamnya terdapat petunjuk hidup dan penuntun beribadah. Ketika pulang dari puncak Gunung Sinai, Nabi Musa alaihissalam sangat marah melihat kelakuan daripada kaumnya. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Harun, "Apa yang kau lakukan, wahai Harun?" Nabi Harun berkata bahwa dia telah memperingatkan mereka, namun mereka tidak mendengarkan. Mereka menganggap bahwa Nabi Harun itu adalah orang yang lemah. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Samiri. Karena kemarahan beliau yang sangat dahsyat, Nabi Musa alaihi salam mengusir Samiri dan tidak ada seorang pun yang bisa berbicara dengannya. Samiri juga dikutuk oleh Nabi Musa alaihi salam. Jika dia menyentuh dan disentuh oleh orang lain, maka dia akan terkena demam dan sakit. Itulah siksaan di dunia. Adapun nanti siksaan di akhirat, Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka.
Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya yang telah tersesat, yang menyembah patung Samiri, agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Gunung Sinai, datanglah awan yang sangat tebal menyelimuti Gunung Sinai. Nabi Musa dan kaumnya masuk kepada awan itu dan bersujud. Ketika bersujud, mereka mendengar percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Tuhannya. Pada saat itulah mereka memohon kepada Nabi Musa untuk melihat Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu timbul dalam benak mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaumnya berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak akan mengikutimu sebelum kami melihat Tuhanmu dengan terang dan nyata." Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang sangat dahsyat dan merenggut nyawa kaum Nabi Musa itu. Nabi Musa alaihissalam bersedih atas nasib yang menimpa ke-70 orang kaumnya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih dari kaumnya. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya itu diberikan ampunan untuknya dan dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa dari Nabi Musa alaihissalam. Ke-70 orang tersebut kemudian dihidupkan kembali. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada kaumnya untuk berjanji bahwasannya mereka menjadikan kitab Taurat sebagai pedoman hidup, dan juga mengingatkan kepada kaumnya untuk selalu mematuhi atau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Harun tersebut? Pertama, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Jangan tergoyahlah dengan apapun yang terjadi. Senantiasa mengingat kepada Allah dan lain-lain. Yang kedua, pasti dalam suatu golongan akan terjadi sebuah permasalahan atau perpecahan. Maka dari itu juga akan muncul orang-orang yang membuat iman kita lemah ataupun menjadi ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita mengantisipasi hal tersebut dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.